Next we gonna make a reaction. nonton review film nih, just for fun ya. Iya. So, jangan diambil hati atau pusing-pusing mikirin kita, nggak penting sih sebenarnya. Betul banget. Sekarang kita mau nonton film yang sedikit horor. Gedein dong guys. By the way, apa kabar para penonton yang tentunya menyukai film-film horor dan thriller? Semoga jantung dan mental kalian masih tetap dalam keadaan prima seperti kuota kalian. Pada kesempatan pakai kali wifi, ini, guys. saatnya akan Tenang, review guys. sekaligus membahas sebuah film yang sering kalian request. Dan juga film ini tergolong baru. Setelah Sakahayang menonton dan menelaah film ini, memang cukup ngeri sih dan layak buat dibedah. Film ini berjudul Unholy 2021. Anjir, Di mana di film film ini baru. kita akan merasakan sesuatu yang berbeda Masa dari baru? kebanyakan 2021? film horor lainnya. Jika kalian pernah menonton The Walking Dead, ya di sini kita akan menemukan karakter Negan sebagai tokoh utama di film ini. Baiklah, daripada banyak cincau, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahayang. Sip. Pesulku mana guys? Tuh guys. Film ini diawali di tahun 1845. Terlihat banyak warga seperti sedang melakukan eksekusi kepada seorang wanita. Lantas salah satu warga memakaikan topeng besi kepadanya dan memaku ke dalam wajahnya. Kesakitan yang dialaminya belum berakhir. Ia pun digantung dan dibakar. Kemudian salah satu pastor di sana membacakan doa pengurungan iblis ke dalam sebuah boneka. In the name of Christ our Lord and Mary, contain her. Wanita itu pun hangus terbakar dan film Unholy pun baru dimulai. Kalau itu kan suci, Unholy berarti ketidaksucian. ketidaksucian. Kemudian scene beralih ke masa sekarang, tepatnya di tahun 2021. Terlihat seorang pria bewokan bernama Van. Nah, ini dia si Negan The Walking Dead. Van yang berprofesi sebagai wartawan mendapat informasi dari temannya yang menyatakan bahwa ada kasus mutilasi hewan di daerah Benfield. Diduga ada praktek pemujaan iblis di tempat tersebut. Van yang karirnya sudah merosot akibat dirinya pernah membuat berita palsu mencoba peruntungannya sekali lagi. Siapa tahu kali ini ia akan mendapatkan berita yang meledak untuk diberitakan. Dengan hanya dibayar $150, Van pun oke-oke aja. Singkat cerita, kini Van memasuki kawasan Benfield, di mana tertulis daerah ini adalah secuil potongan wilayah Tuhan. Karena memang tanah Benfield dulunya adalah kawasan gereja. Hingga sampailah Van di TKP. Namun ternyata sapi yang dikabarkan termutilasi nyatanya sehat walafiat. Tak ada tanda-tanda termutilasi. Jelas Van merasa terbodohi oleh kabar angin itu. Jadinya ia pun tidak akan mendapatkan bayaran sepeser pun. Malah jadi rugi karena ongkos ke sana saja cukup berat di bensin, ujar Van. Lalu ketika mereka sedang mengobrol, tiba-tiba muncul seorang pastor yang bernama Bapak Hagan. Ia adalah pemimpin jemaat di kawasan tersebut. Ia menyuruh si peternak untuk menjauhkan sapi-sapinya dari kawasan gereja karena katanya sapi bertebaran sangat mengganggu. Si peternak pun meminta maaf. Lalu Van yang tak mendapatkan berita apapun pasrah dan memutuskan untuk pulang saja. Namun ketika ia sedang berjalan, tiba-tiba Van mendengar bisikan-bisikan gaib yang entah dari mana. Lalu Van pun tertarik dengan satu pohon tua yang berdiri di depannya. Lantas ia pun mengecek pohon tersebut. Suara itu pun semakin jelas Van dengar. Lalu tiba-tiba ia melihat kilauan kecil di lubang pohon tersebut. Dan ketika ia mengeceknya, tiba-tiba itu adalah sebuah boneka aneh dan creepy. Terlihat boneka itu terlilit rantai dan tertulis tanggal 31 Februari 1845. February 31st, 1845. Kern baby. Lalu si peternak bilang bahwa itu boneka keren, di mana boneka tersebut adalah boneka pembawa keberuntungan bagi para petani di sini. Mereka biasanya mengubur boneka tersebut untuk keberuntungan. Namun kali ini ia merasa heran karena boneka ini sedikit berbeda dan cenderung aneh. Mendengar cerita itu, Van pun mendapat ide dengan akan membuat berita palsu mengenai boneka keren yang rusak sehingga mendatangkan musibah. You broke it. Van yang tak tahu apa-apa telah menghancurkan boneka tersebut dan ia menyuruh si peternak untuk difoto bersama boneka itu supaya bisa dijadikan berita karangan.
daripada nggak dapat apa-apa kan, pikir si Van. Yeah, that's good. We just felt like it's something to eat around here. Terus Singkat waktu, malam pun tiba. Van yang sedang dalam perjalanan tiba-tiba mengalami sebuah insiden. Untung saja Van gak kenapa-napa. Ia pun khawatir dengan seorang wanita yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Hey, Bagaikan kuntilanak, wanita misterius itu berjalan asruk-asrukan ke dalam hutan yang gelap. astruk-astruk. Van yang penasaran mengikutinya. Ke pohon yang tadi ya. Terlihat seorang wanita aneh seperti sedang berbicara dengan bayangan putih di atas pohon tersebut. Van yang penasaran pun menghampiri wanita itu. Terdengar ia sedang mengucap kata, "Aku mempersembahkan jiwaku seutuhnya kepadamu." Setelah kejadian itu, Van membawa wanita tersebut kepada bapak pastor setempat. Ternyata wanita tersebut adalah ponakan Bapak Hagan yang bernama Elis. Singkat waktu, Elis tersadar dan dokter langganan Elis pun datang. Ia bernama Natalie. Elis yang tak bisa berbicara menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Namun Van yakin, tadi Elis sempat berbicara di depan pohon tua itu. Namun Natalie tak percaya, karena katanya Elis tak pernah berbicara sekalipun dalam hidupnya, alias tunawicara semenjak ia lahir. Van pun heran dengan penjelasan si dokter. Apa aing mabuk gitu ya? Van yang mobilnya hancur akibat kecelakaan tadi kemudian diantarkan Natalie untuk menginap di penginapan Paul Jones Resort. Meski tempat itu kumuh karena emang jarang ada pendatang, Van tak punya pilihan dan menginap di sana sampai mobilnya beres diperbaiki. Ada sensor sih? Enggak, maksudnya security level. Enggak di sana kayaknya. Udah di out. Van yang gabut karena menunggu mobilnya gak beres-beres menyempatkan diri untuk memasuki gereja, di mana di sana terlihat Elis sedang duduk di depan bersama para jemaat lain. Namun terlihat Elis seperti mendengar suara bisikan gaib. Lantas tiba-tiba Elis beserta beberapa remaja lain seperti terhipnotis untuk keluar dari dalam gereja. Elis termenung di depan pohon tua itu, dan yang lain keheranan dengan sikapnya itu. Van tak menyia-nyiakan momen aneh ini dan mendokumentasikannya. Kemudian, saat Bapak Hagan datang, The lady has an urgent message for all of us. She wants us to come again tomorrow. semua orang heran dengan Elis yang tiba-tiba bisa berbicara, padahal itu mustahil terjadi. Ia pun menjelaskan mukjizat suara tersebut berasal dari Maria yang menginginkan mereka datang lagi esok hari. She says her name is Mary. Mary. Singkat waktu, maghrib berlalu. Van memeriksa hasil jepretannya tadi siang, dan ia pun berpikir apa ini bisa dijadikan berita untuk disetor kepada bosnya ya. Lantas ia pun menelpon atasannya yang bernama si Senja. Namun si Senja yang udah gak terlalu percaya sama si Van malah membentak-bentaknya. Yang dulu-dulu juga beritamu itu cuman sampah, ujar si Senja. Gini-gini dia mah bos lur. Van pun sedikit pesimis dengan berita tersebut. Hotel Meksiko lah. Ternyata itu semua hanyalah mimpi, tapi cenderung aneh. Di keesokan harinya, orang-orang berkumpul di depan gereja Bapak Hagan, di mana orang-orang yang mendengar rumor mukjizat yang terjadi kepada Elis ingin bertemu dengannya, dan mereka ingin membuktikan keajaiban tersebut. Bapak Hagan pun tak bisa berbuat banyak, terlebih Elis yang menyetujuinya untuk membuat masyarakat beriman kepada Maria. Elis pun menuju pohon itu sekali lagi. Thank you. Lalu Elis pun menanyai seorang anak lumpuh semenjak lahir, "Apa kau percaya mukjizat?" Dan dengan kepercayaannya tiba-tiba sesuatu yang di luar dugaan pun terjadi.
Melihat keajaiban itu, semua orang takjub dan mulai mempercayai sembahan Alice. Hari yang sebenarnya nangis gitu. Singkat cerita, kejadian anak yang mampu berjalan sudah menyebar luas lewat media massa. Kemudian, berdasarkan kejadian tersebut, seorang kepala pastor menjelaskan, memang pernah terjadi di beberapa tempat di dunia ini, di mana tempat itu mengeluarkan keajaiban melalui seorang perantara, dan bisa saja pohon tua di Benville akan menjadi tempat suci berikutnya. Namun seorang dari pastor di sana sedikit meragukan, dan harus diteliti lagi apa memang benar tempat itu cocok untuk dijadikan tempat suci. Beberapa hari kemudian, Alice tiba-tiba menjadi terkenal. Ia pun diwawancarai banyak sekali wartawan. Namun anehnya, ia seperti tak mendengar suara dari semua wartawan itu. Ia hanya mampu mendengar pertanyaan yang berasal dari Pen. What does Mary want? Our faith. Melihat kejadian itu, Fan pun ditunjuk ketua pastor untuk menjadi penghubung antara masyarakat dengan Alice. Karena sepertinya Alice hanya mau berbicara dengan Fan saja. Karena dia Itu juga akan menjadi sebuah keuntungan, di mana Fan akan kembali menjadi wartawan terkenal dengan kejadian ini. Di sisi lain, Bapak Hagan yang merasa curiga dan tak terlalu percaya dengan semua itu pergi dan mengecek kembali pohon aneh tersebut, yang kini sudah mulai dibenahi untuk upacara pemberian, supaya tempat itu menjadi salah satu statue suci. Namun tiba-tiba ia menemukan pecahan boneka yang dulu pernah diinjak Fan terkubur di sana. Merasa ada sesuatu yang tak beres, ia pun sedikit khawatir. Bapak Hagan pun pergi sambil membawa boneka itu untuk dipelajari. Iklan guys, maaf ya. Di dalam rumah, Fan bersama Alice sudah bersiap untuk sesi wawancara. Dan ketika diwawancara, Bapak Hagan datang dan menghentikan acara tersebut. Ia menyangka bahwa Fan hanya memanfaatkan Alice demi karirnya saja. Kemudian, ternyata Bapak Hagan mempunyai sebuah penyakit kronis yang sudah lama ia derita. Namun jiwa santuy masih ia miliki. udah sakit tetap deh aku. Peduli amat, sing penting udun. Ada. Ia pun menyampaikan sebuah keterangan, di mana jika rahmat Tuhan pergi, maka kekuatan jahat akan ada di belakangnya untuk menggantikan itu semua. Fan pun termenung mendengar hal itu. Di malam hari, Fan pun pulang, namun ia seperti merasakan sesuatu telah mengikutinya. Di malam hari, Fan mulai mempelajari awal mula desa Benville berdiri, di mana katanya desa ini adalah desa di mana keajaiban dan kutukan muncul. Di pagi hari, di dalam gereja, terlihat Alice sedang berlatih menyanyi nyanyian gereja yang dipandu oleh pamannya. Bersama pastor yang pernah meragukan keajaiban itu mulai memperhatikan miracle yang mungkin saja nyata di tempat itu lewat perantara seorang gadis, sama seperti kejadian di masa lampau. Hingga ketika Alice selesai bernyanyi, pamannya merasa bangga dan takjub. Namun tiba-tiba penyakitnya kambuh dan hampir membuatnya mati. Namun Alice seperti mendapat bisikan untuk mampu menyembuhkan pamannya. Lalu ternyata Ada salib gitu ya. kejadian aneh itu membuat mereka heran seedan-edannya. Apalagi saat dicek ronsen, yang awalnya paru-paru Bapak Hagan rusak, kini malah menjadi paru-paru sehat. Dan ini benar-benar tak mungkin terjadi jika bukan karena mukjizat. Lantas mereka pun sepakat bahwa pohon tua itu kini menjadi tempat
tempat suci. Kepala pastor pun seakan naik pangkat dengan menyucikan tempat tersebut dan dengan cepat berita itu sampai kepada masyarakat. Dan mereka mulai mempercayai bahwa Benville adalah tempat suci Maria dengan melewati perantara Elis. Namun ada juga warga sana yang berkemas dan ketakutan karena katanya jika kekuatan Tuhan sudah turun ke dunia, maka tak lain akan ada bencana besar yang akan melanda tempat mereka. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi Benville tumbuh dengan pesat dan semua itu berkat seorang wartawan yang bernama Van yang mampu memberitakannya. Lantas, Van yang berada di atas angin meminta agar bosnya segera mengangkatnya kembali sebagai editor media. Karena apa? Kau tak akan mendapatkan apapun dari Elis kecuali dengan melewatiku. Si senja pun kikuk dengan permintaan Van. Di sisi lain, Bapak Hagan yang senang dengan kesembuhannya kini semakin giat merokok. Namun tiba-tiba asapnya mengarah kepada sebuah lubang di dinding batu. Lantas ia pun mengeceknya. Ternyata ia menemukan sebuah buku yang membuat Bapak Hagan syok. Kembali kepada Van, entah mengapa ia sudah semakin dekat dengan Dokter Natalie. Ia pun mengobrol curcol ke sana kemari, hingga tiba-tiba obrolannya mengarah kepada sebuah boneka yang pernah Van temukan, dengan dililit rantai dan dicap tanggal mustahil yaitu 31 Februari. Natalie pun menjelaskan berdasarkan buku sejarah yang ia baca, di mana boneka keren tak hanya dijadikan jimat keberuntungan. Boneka itu juga mampu menjadi penjara bagi iblis yang jahat. Mendengar itu semua, Van sedikit kepikiran. Alah sia boy. Apakah dia memecahkan Dia itu? memecahkan. Setelah Kan cukup jadinya nggak gini. berbincang-bincang, mereka pun jalan-jalan di sore hari, alias JJS. Namun ketika Van melihat sebuah sungai dengan gubuk di belakangnya, ia pun kepikiran tempat ini sama seperti di mimpinya. Lalu ketika ia kebingungan, terlihat sesuatu yang aneh di dalam genangan air. Dari penglihatan Van, ia semakin melihat hal-hal aneh. Ia pun tiba-tiba ingin berbicara dengan Bapak Hagan karena sepertinya ada masalah besar yang berhubungan dengan gereja. Di sisi lain, Bapak Hagan yang selesai membaca buku temuannya malah melihat seorang yang memasuki ruang pengakuan dosa. Bapak Hagan heran, udah malam begini juga. Tapi karena sudah kewajiban, ia pun mulai mendengarkan keluh kesah jemaat itu. Namun setelah didengar-dengar, obrolan orang tersebut ngawur dan seperti mengancam Hagan untuk jangan sekali-kali menentangnya. Aku sudah membuatmu sembuh, kenapa kau masih tak memiliki keyakinan kepadaku? You discovered the truth. Do you actually believe you could stop me? Ia pun sampai menantang Tuhan dan berbicara siapa yang paling kuat. Alangkah kagetnya Hagan ketika ia melihat sosok yang aneh. Baru bulan ini 2021. Buset. Beberapa saat kemudian, Van datang mengunjungi Hagan. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa di dalam gereja. Akan tetapi, Bapak Hagan sudah mati tergantung. Singkat cerita, setelah kejadian mengenaskan itu, ia pun kembali mengecek hasil wawancaranya dengan Elis. Namun tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh berada di sisi Elis. Dan setelah ia cek, kemudian di hari pemakaman Hagan, Van pun menghampiri Natalie dan bertanya di mana kiranya berkas-berkas gereja disimpan. Dan karena melihat Van serius, ia pun mengantarnya. Mereka pun sampai di sebuah bangunan kuno di pinggir gereja. Lantas mereka pun mengecek sekitar yang dipenuhi dengan bungkusan putih mirip pocong. Dan akhirnya, Van menemukan kebenaran dari mukjizat palsu yang selama ini diyakini mereka. Ternyata, dulu ada seorang wanita yang bernama Maria Eleanor, di mana dirinya adalah seorang penyihir sakti mandraguna.
Dulu ia bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang mustahil untuk sembuh. Siapapun memujinya sebagai seorang wanita suci, namun sebenarnya bukan. Dan seperti biasa, jika ada yang menentangnya, orang tersebut akan mati. Di zaman dulu, di tahun 1845, para warga memberontak dan mulai menghakimi si penyihir Maria Eleanor dengan menenggelamkannya di dalam sungai yang membeku. Kemudian ia diikat dan dibawa ke pohon. Wajahnya dipaku menggunakan topeng besi dan dirinya dibakar sampai mati. Kemudian jiwanya dikurung di dalam sebuah boneka. Dan itulah yang Hagan ketahui, karena memang sosok cahaya yang Elis bilang nyatanya adalah iblis yang menyamar untuk menyesatkan manusia. Makanya pas Setelah Fen dan Natalie nangis mengetahui dah. itu semua, tiba-tiba Dia anak tuh jedang. ternyata bukan. Akan tetapi Udah bisa gini? Bisa sih. Gimana caranya? beruntung Fen dan Natalie bisa selamat dari sosok iblis Maria Eleanor. Melihat kenyataan tersebut, Fen bersama Natalie bergegas untuk menemui Elis yang sebentar lagi akan menjalankan misa di pohon terkutuk itu. Di perjalanan, si Senja menelpon Fen. Katanya, kami siap menerima kembali sebagai editor berkelas. Namun setelah mengetahui kejadian tadi, ia jadi tak punya hasrat lagi untuk mengambil pekerjaan itu. Karena rasa bersalahnya telah merusak boneka keren. Singkat cerita, ketika akan menemui Elis, si ketua pastur yang kini sudah naik pangkat melarang pertemuan Fen dengan Elis. Alasannya, karena nanti malam misa akbar akan dilakukan di pohon tersebut. Dan ia tidak mau atas apa yang Fen jelaskan, misa itu jadi berantakan. Dan karirnya akan merosot lagi. Fen yang bingung pun akhirnya menyelidiki lebih dalam berkas-berkas Maria Eleanor. Dan ternyata ia menemukan sesuatu yang mencengangkan. Ternyata sebelum Maria Eleanor dieksekusi, ia sedang hamil dan melahirkan seorang anak. Namanya adalah Nicholas Paget, di mana marga Paget adalah leluhurnya Elis yang bernama Elis Paget. Dengan kata lain, Elis adalah keturunan dari Maria Eleanor. Dalam perjanjiannya kepada iblis, Maria Eleanor meminta keabadian, dan ia pun diberi kekuatan. Selama keturunannya masih ada, ia akan tetap hidup. Maka dari itu, jiwanya dikurung di dalam boneka. Hanya saja akibat ketolilan Fen, ia malah membebaskan jiwa Maria Eleanor. Sedang serius Fen menceritakan itu kepada Natalie, tiba-tiba Itu dia. untung saja pastor datang sambil membaca doa untuk mengusir iblis tersebut. Namun dengan kekuatannya ia mampu menghapus ayat-ayat dalam kitab tersebut. Sampai Beruntung hafal. pastor ini sudah hafal dan mampu menyingkirkan Maria Beruntung Eleanor. sudah hafal. Melihat kejadian tersebut, pastor itu bilang, jika masyarakat berdoa kepada iblis itu, maka iblis tersebut akan semakin kuat. Dan sesegera mungkin mereka harus menghentikan misa sesat itu. Singkat waktu, pastor dan Fen beserta Natalie mempersiapkan upacara untuk pengusiran iblis dengan akan memasukkannya kembali ke dalam boneka keren. Dan di sini, Fen mengakui semuanya kepada mereka, bahwa ini semua adalah salahnya. Hanya demi sebuah berita busuk, ia malah membuat masalah besar. Namun pastor itu bilang, bisa saja kau yang terpilih untuk memusnahkan Maria Eleanor untuk selamanya. Berpikirlah positif karena takdir itu adalah misteri. Namun ketika ia bersiap, berkali-kali ia menyalakan api malah mati. Digituin. Gitu yuk. Pastor itu pun harus mati terbakar. Kekuatan Maria Eleanor semakin tinggi berkat banyaknya orang yang mempercayainya. Aduh. Natalie dan Fen pun bingung harus bagaimana. Tanpa pastor itu mustahil mereka akan menyingkirkan iblis tersebut. Namun Fen berkata, ada satu cara. Jika iblis itu semakin kuat berkat kepercayaan manusia, maka dengan membuat mereka tak percaya, iblis itu akan lemah. Dan Caranya? yang melemahkan iman adalah keraguan. Mereka harus bisa menggoyahkan keyakinan Elis dan masyarakat yang berada di acara itu. Di Caranya? sisi lain, misa segera digelar dengan banyaknya Lihatlah pengunjung sampai beserta kayak gitu. acara live streaming yang menambah luas acara Aduh. tersebut.
energinya tambah banyak dari live streaming. Let her into your hearts. Hail Mary. Hail Mary of Banfield. Semua orang memuji Alice dan akan menyerahkan keyakinan sepenuhnya kepada Alice. Voice we call to you. Come to us. Do you offer your souls to Mary? Tapi tiba-tiba untung saja Van menyela acara itu dan berusaha menggagalkan acara tersebut. Kebetulan di sana juga ada si Senja guna meliput acara akbar itu. Namun dengan dalih Van telah membodohi masyarakat dengan berita palsu, ia mampu sedikit menggoyahkan keyakinan mereka. Secara Van juga pernah dicap sebagai wartawan pembohong. Keraguan semakin memuncak ketika Van mengakui dirinya telah membodohi semua orang dengan liputannya. Ia pun bilang sebenarnya Alice hanya berpura-pura bisu dan anak lumpuh itu cuma penyakit biasa yang bisa sembuh hanya dengan motivasi saja. Trust me. You have to stop these people from finish the prayer. Di tengah kericuhan, Alice yang terus dibisiki iblis itu semakin goyah kepercayaannya. Hingga tiba-tiba, iblis itu berkata, "Jika kau tak percaya padaku, kau tak akan bisa berbicara lagi." Oh, Alice tidak bodoh. Mana mungkin kekuatan baik menggunakan kata ancaman seperti itu. Betul-betul ada. Mr. Fred is telling the truth. Nggak tahu kalau Pak Akbar. Mary isn't real. Bawahnya pencet main. Alice pun tiba-tiba goyah dan meyakinkan bahwa omongan Van adalah benar. Aku telah membodohi kalian semua, dasar labil. Jelas semua orang menjadi ricuh. Di tengah kericuhan dan keyakinan yang sudah memudar, tiba-tiba Kemana dia? Reaksi. Ganti aja itu mau pakai mau punya. Ya apa sih ini sebenarnya? Tahu mau lintas tadi lucu juga bikin kayak gitu. Ya mau Lin. Emang segini deh. Ya bisa dinaikin beli, ya Allah. Maaf ya, ada tiba-tiba. Tiba-tiba apa Mas? Aduh, susah. Ada. Tuh ada kebakaran. Mungkin terbakar sendiri. Maria Elnor menunjukkan dirinya. Ia pun membuka topeng iblisnya di hadapan ketua pastor. Kemudian, Praise the Lord. dengan tapak iblis, pastor itu tewas. Alice dan Van segera melarikan diri. Ya kali kan lagi yang dilipat menang dia nggak apal kitab juga. Dan ketika Van akan dieksekusi, Kalau dia Itu gitu menanda kan dia, otomatis kan? dia yang terbakar juga. Alice menahan serangan mematikan itu. Dan Alice harus mati. Itu artinya keturunan Maria Elnor mati. Dan Maria Elnor pun tak punya lagi syarat untuk dirinya abadi. Dia yang bunuh dirinya sendiri. Sang Keturunannya. iblis mengerikan yang mengatasnamakan Tuhan pun musnah. Namun, kematian Alice membuat Van sangat bersedih. Ia yang dulunya tak percaya Tuhan untuk pertama kalinya memohon untuk sekali ini saja memberikan keajaiban. Kemudian, She sacrificed herself for me. tanpa diduga Alice kembali hidup. Namun Tapi- kini dirinya kembali tak bisa berbicara seperti sebelumnya. Nggak apa-apa. Tapi Di keesokan keturunannya harinya, terlihat Alice mengunjungi makam sang paman. Ia pun berdoa, dan di saat itu juga Van bersama Natalie menghampirinya. Dengan bahasa isyarat, ia mengatakan bahwa kami menyayangimu. Dan otomatis setelah kejadian itu, Van tak bisa lagi berkarir sebagai wartawan. Dan ia pun memutuskan untuk menggembala sapi saja. Tak mengapalah, untungnya ia menjadi dekat dengan Natalie yang juga seorang dokter. Lalu, film pun berakhir. Pohon itu yang mana sekarang? Udah dibakar. Tadi kan dia udah gini. Wow, sekian guys acara nonton barengnya The Unholy. Keren banget, harus ditonton ya.